Jadi ini gambarannya kurang lebih kayak gini ya. Kalau yang tadi kan aku bilang kalau cloud itu ada dua jenis. Ada yang sekalian bisa buat naro aplikasinya, ada yang cuman bener-bener fungsinya kayak hard disk saja, naro data doang. Nah, ini contoh halaman yang ini adalah halaman harga untuk yang bisa sekalian naruh aplikasi juga. Nah, untuk yang sekalian bisa naruh aplikasi juga, di sini list harganya berapa di sini. Nah, ini tuh mesin type ini maksudnya kemampuan ininya ya komputernya ya ada yang CPU-nya 2, memorinya 1 GB, ada yang 2 GB, ada yang 4 GB. Ini regionnya, ini kan Taiwan, misalnya bisa diatur tuh kita mau ditaruhnya di region mana. Nah, ini kelebihannya cloud itu kita bisa ngatur sendiri juga, bedanya sama misalnya aplikasi yang udah jadi kayak Google Drive gitu. Kita bisa naruh tuh mesinnya atau komputernya atau servernya itu di mana, bisa di Jakarta, Sydney, Singapura. Kita kan contoh Jakarta yang dekat aja. Nah, kita bisa milih yang mana mesin type-nya. Mesin type ini mempengaruhi spek. Micro misalnya 2 GB satu memori dan seterusnya gitu. Juga ada yang tipikal N. N itu yang tipikal F, ada yang 0,2 bahkan CPU. Tapi ada juga yang kenceng banget, yang gede banget nih kayak gini, virtual CPU-nya 40 GB. Kayak bukan komputer biasa gitu kalau server itu. Ada yang memorinya mana ya bentar ya. Nah, ini ada yang CPU sampai 12, memorinya 85. Nah, ini harga-harganya di sini. Nah, ini on demand gitu. Ini spot price, ini 1 tahun komitmen, 3 tahun komitmen. Nah, kayak gitu. Ini hourly, bulanan. Ini kita dikasih prediksi. Dan satu lagi ya, ayah. Ini tuh yang ada di tabel ini sebenarnya prediksi atau estimasi aja. Bisa lebih, bisa kurang tergantung pemakaian. Contoh kita make kayak ya ini kegedean sih kalau 12 CPU sama 8 misalnya cari yang standar dah yang umum misalnya tadi kayak yang mana ya, oh ini nih yang ini yang mikro yang medium lah, kita contoh ambil medium. Dan regionnya Jakarta, di sini CPU-nya 2, memorinya 4 GB. Nah, ini harga per jamnya, price-nya itu 0,045 dalam satuan dolar. Ini kalau misalnya per bulan berapa? Kalau per bulan itu 32 32 sekitar 32 dolaran, koma sekian sekian. Dan ini estimasi, misalnya AA nggak dipakai tiap hari, misalnya hari Senin doang dinyalainnya. Nah, ini bisa kurang nih, nggak segini nih harganya nih, bisa lebih kurang. Karena tergantung pemakaian, kalau dia dinyalain dia di charge, kalau dimatiin servernya dia nggak di charge gitu. Itu kelebihannya cloud gitu, salah satunya. Dan juga dia ini eh, bisa jadi lebih lebih besar tergantung pemakaian juga. Misalnya dipakainya benar-benar full sebulan nyala terus, tapi nggak cuma nyala terus, dia itu hampir tiap hari itu ada traffic masuk keluar masuk gitu ya ke servernya, itu ada data yang diupload di upload download tuh itu sering banget gitu hampir tiap hari. Dan itu bisa juga mempengaruhi harga karena tergantung pemakaian. Jadi ini tuh 32 dolar 884 ini adalah estimasinya. Dan tadi sudah aku sebut ya kalau ini tuh yang on demand, artinya on demand itu sesuai permintaan atau sesuai pemakaian. Jadi kalau dia nyala di charge, kalau misalnya dia mati nggak di charge. Tapi ada juga yang 1 tahun komitmen. Yang 1 tahun komitmen dihitung-hitung per bulannya ternyata 20 dolar. Kalau per hournya 0,02. Di sini yang on demand per hournya 0,04. Per bulannya 32. Di sini 20. Nah, 1 tahun komitmen ini artinya selama 1 tahun server kita itu kalau kita matiin, kita nyalain, ya di charge segitu. Itu kelebihannya. Jadi biasanya orang 1 tahun komitmen kalau udah yakin ini server bakalan jalan terus nih, nggak mungkin nggak dipakai misalnya kayak gitu, itu biasanya orang pakai yang komitmen jadi nggak on demand. Tapi kalau orang yang
tipikal pemakaian atau company yang tipikal pemakaiannya itu kadang ini dinyalain, kadang juga dimatiin. Nah, itu mendingan pakai yang on demand gitu. Walaupun jadinya lebih mahal, tapi dia bisa menggunakan skema pembayaran yang cuman di charge kalau misalnya dipakai. Tapi di satu sisi emang lebih mahal negatifnya. Nah, yang 1 tahun komitmen atau yang 3 tahun komitmen, kekurangannya itu ya mau nyala mau mati tetap di charge. Cuman kelebihannya kalau dia itu lebih murah dibandingkan yang on demand total per bulannya. Dan yang 1 tahun juga sama yang 3 tahun lebih murah lagi yang 3 tahun per bulannya gitu. Wah. Tapi sekali lagi ini tadi yang dijelasin kategori produk yang sekalian buat naruh aplikasi. Oke, ada yang tadi ceritain kayaknya lebih kepada mengganti fungsi harddisk aja. Nah, kalau yang fungsi harddisk aja, produknya namanya, ini kan ke produk dari Google nih, Google Cloud. Jadi si cloud ini dimilikinya oleh Google, dan Google Cloud ini punya beberapa produk yang tadi aku jelasin namanya Compute Engine. Tapi untuk yang keperluan AA yang kalau tadi AA bilang ini mah cuma buat menggantikan hard disk. Nah, kalau yang untuk menggantikan hard disk biasanya aku saranin yang ini sih. Nah, di sini kita nggak bisa namanya cloud storage. Di sini kita nggak bisa naruh aplikasi apapun karena ini peruntukannya ya memang cuma buat naruh data aja. Dan fungsinya memang ya pengganti hard disk yang seperti AA bilang gitu. Dan harganya juga pasti beda karena penggunanya cuma sekedar buat naruh data. Ya bisa ini nih bisa dipilih region mana karena kita Indonesia, pilih aja Indonesia contohnya. Di sini per bulannya untuk yang tipikal standar itu 0,023 per gigabyte. Ini 0,023 tuh per gigabyte dan per month. Jadi misalnya AA naruh 1 MB, 1 MB tuh dihitungnya 1 giga, 1 giga pertama gitu. Nanti katakanlah 1 giga pertama udah lewat, jadi 1 giga, 1,5 giga. Nah, itu udah dihitungnya 2 giga tuh, gitu. Jadi dia ngambil 1 giga pertama, ngambil 1 giga kedua gitu. Pokoknya di charge per giga aja walaupun belum nyampe 2 giga tadi kan. Tapi hitungannya kan 500 MB-nya kan tadi 1 giga, 1,5 giga itu berarti kan 1 giga ditambah 500 MB kan. Nah, 500 MB-nya ini udah di charge-nya 1 giga gitu. Nanti bakal ke charge 1 giga lagi kalau misalnya jadi 2 giga lebih, misalnya 2,5 misalnya kayak gitu, atau 2,1 pun udah ke charge sih jadi 1 giga berikutnya gitu. Jadi 1 giga misalnya punya 1 giga di atau kurang di disk yang dibeli ini, maka di charge 0,023 per bulan gitu, per bulan dan per giga gitu. Ada yang lebih murah lagi, tapi kalau yang ini nearline storage, quarterline storage, archive storage itu performanya yang kurang. Karena kenapa performanya kurang? Karena peruntukannya itu untuk menyimpan data yang memang sifatnya nggak sering dibuka. Jadi semakin ke sini tuh, nih semakin ke kanan nih, kan ada yang standar, ada yang tipe nearline, quarterline, archive. Biasanya orang semakin ke kanan itu peruntukannya itu memang untuk data yang jarang sekali dibuka tutup alias data yang mungkin bisa dibilang archive, udah arsipin gitu. Kelebihannya ya pasti lebih murah karena ini data nggak sering dipakai-pakai gitu. Tapi kekurangannya adalah performa dari storage-nya juga nggak terlalu bagus karena kan memang Google tidak tidak mengekspektasikan pelanggannya itu untuk menyimpan data yang sering dipakai, sering diupload, di-download gitu misalnya di archive storage gitu. Makanya performa disknya, hard disknya atau ya penyimpanan datanya nggak terlalu sebaik yang standar, kayak gitu. Tapi sebaliknya, harganya bisa lebih murah kalau data itu misalnya data arsip yang memang ukurannya, apalagi yang ukurannya besar gitu, data arsip yang ukurannya besar, nggak tahu mau ditaruh mana, padahal udah jarang dibuka, daripada ditaruh di standar, mending ditaruhnya
ke arsip gitu karena harganya lebih murah kalau datanya jarang dibuka. Intinya semakin ke kanan semakin sulit apa semakin performanya semakin turun karena peruntukannya untuk data-data yang semakin jarang dibuka gitu. Buka di sini artinya diupload, di-download atau gimana gitu. Dan ini untuk yang sifatnya region ya, apa satu region ya 0,23 ini. Kalau misalnya mau dual region, harganya kalau dua region di Indonesia belum ada, multi region juga di Indonesia belum ada. Bedanya apa region, dua region, multi region ini mempengaruhi backup data. Jadi kayak sebenarnya kalau di dunia cloud pernah kejadian data centernya kebakaran. Orang-orang yang nyimpen cuma di satu region, ya datanya ya gitulah, kadang ada yang ke recovery, ada yang enggak gitu. Makanya kalau orang yang biasanya nyimpen data itu kalau memang keperluannya untuk production, biasanya perusahaan ya nyimpennya biasanya di dual atau multi region. Jadi kalau satu regionnya down, data masih bisa diakses karena ada backupnya di region yang lain gitu. Tapi sayangnya untuk Jakarta di sini di Indonesia baru ada satu region aja gitu. Yang dua region belum disupport. Yang dua region tuh biasanya di Singapura paling deket nih naruhnya. Atau yang multi region juga. Kalau multi region sih kita nggak perlu peduliin ya di mana regionnya, bisa Singapura, bisa di mana aja. Yang penting kita butuh bisa dibuka aja dan resiko terjadinya eh, kegagalan dalam membuka data itu lebih kecil, cuman harganya pastinya agak lebih beda. Di sini 0,026, di sini 0,023 ya, sebenarnya nggak beda jauh, nggak beda signifikan kan ya per gigamannya, nah, per giga per mannya. Tapi ya setiap orang punya pilihannya sendiri ya, tetap aja ada perusahaan yang maunya single region karena lebih murah kali katanya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari harga 0,026 juga kalau mau yang multi region nggak terlalu jauh bedanya kan, dihitung per bulannya juga kayaknya enggak deh. Apalagi kalau datanya juga nggak besar. Misalnya kan datanya 1 tera berarti katakanlah dihitung aja ya, langsung coba kita hitung kalkulator tera. Misalnya 1 tera itu kan 1024 GB ya. Tadi A bilang A punya 1 tera. Kita hitung di kalkulator 1024 dan gigabyte. Katakanlah punya 1 tera kan, 1024 gigabyte. Nah, 1024 gigabyte ini kan per giganya 0,2023 dikali 0,023. Jadinya totalnya itu 1 tera itu $23 sekian. Katakanlah $24. Sekarang kita coba hitung $24 itu sama dengan kurs sekarang itu 352.000 per bulannya untuk data 1 tera ya, sebesar itu ya, 1024 GB gitu. Dan ini juga untuk yang produk cloud storage atau data storage yang karena tadi aku dengar kata peruntukannya cuman sebagai untuk pengganti harddisk aja, nggak perlu ada aplikasi apapun gitu. Jadi aku saranin yang ini, yang data storage karena cuma buat naruh data doang gitu. Ya kurang lebih gitu penjelasannya, nanti linknya aku kirim di WhatsApp juga. Dan kalau mau nanya lebih lanjut ya paling nanti misalnya kalau udah ketemu gitu buat ngeliat contoh penggunaannya kayak gimana.